warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Sebaliknya dengan Bu Tuli sendiri pun kabarnya Bu. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat ya. Jadi ini mohon maaf ya, kita udah janjian tadi pagi ya untuk diskusi ya. Ternyata siang ini kita baru bisa ketemu ya, karena tadi pagi itu ada kegiatan yang di luar rencana sedang mendadak ya, apa ya, yang kita udah ketemu. Bu, ada yang ingin didiskusikan hari ini? Iya ada Bu. Begini Bu, sebenarnya pada siang hari ini saya ingin berdiskusi dengan Bu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan, yaitu terkait perencanaan program sekolah di SD 01 kita. Program sekolah ya, Program sekolah program sekolah yang seperti apa yang dimaksudkan? Program sekolah yang saya maksudkan yaitu pada dasarnya program tersebut merupakan suatu program yang dapat memajukan sekolah seperti itu. Artinya berarti Ibu ingin merencanakan program agar sekolah Ibu lebih maju begitu ya? Iya. Karena kan memang Ibu di SD Redukan belum lama ya Bu ya? Kalau misalkan Ibu ingin melanjutkan sekolah ini Bu, kalau misalkan kita buat skala 1 sampai 10 ini ya, kemajuan sekolah di SDN 01 Redukan ada di skala berapa? Kalau untuk saat ini ya untuk saat ini kemajuan SDN 1 itu berada di skala 6. Skala 6. Kalau misalkan skala 6 berarti yang ingin Ibu capai itu sampai di skala berapa? Harapan saya sih mencapai skala 8 atau bahkan 9 seperti itu. Tapi untuk sementara sambil berjalan ya akan ada kenaikan menuju skala 7 saja itu sudah bagus ini. Karena untuk mencapai 8-9 mungkin butuh proses Iya, ya. Jadi paling tidak 7 dulu gitu ya. Mungkin sudah lebih baik daripada yang skala 6 ini. Ibu kalau misalkan bisa diceritakan ya program yang sudah berjalan di tempat Ibu sebelum itu di SDN 01 Redukan itu seperti apa? Program yang sudah berjalan di SDN 01 Redukan sebelum saya di situ berarti 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu yang sudah berjalan itu adalah pembacaan Asmaul Husna, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian kegiatan senam sehat, kemudian ekstrakurikuler pramuka dan danen. Itu sudah berjalan sebelum saya berada di SD di 01 Redukan. Terus kalau misalkan dari pembiasaan nih ya, mungkin Ibu ingin merencanakan program apa lagi selain yang tadi yang sudah berjalan ya, mungkin karena Ibu tadi ingin sekolahnya lebih maju, berarti kan mungkin ada ide-ide program gitu ya, mungkin apa yang ingin Ibu? Itu saya punya ide di dalam perencanaan saya itu non-sewu di SD Redukan tersebut, karena saya amati kok non-sewu untuk karakter anaknya itu juga non-sewu agak kurang, dan di situ saya ingin memperkuat karakter anak melalui pembiasaan. Jadi pembiasaan yang sudah ada itu saya berguna untuk menambah seperti contohnya yaitu pembiasaan Jumat Sedekah. Di situ untuk memperkuat dimensi keimanan dan ketakwaan itu. Kemudian yang pembiasaan sholat berjamaah kan yang sudah ada sholat zuhur. Jadi saya mau menambahkan yang sholat duha, akhir sholat duha. Mungkin ada lagi yang Ada lagi Bu. Kemudian yang selain itu saya juga ingin menambah di pembiasaan berbiasa menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Inggris seperti ini. Bahasa Jawa dan bahasa Inggris ini luar biasa ini. Bahasa Jawa ini kadang-kadang kita orang Jawa ya, tapi kadang-kadang anak juga kesulitan ya. Iya, kesulitan. Ini terkait dengan bahasa ya. Nanti ada 2 bahasa. Mungkin pembiasaan yang lainnya ada. Pembiasaan yang lain adalah yaitu pembiasaan tadi yaitu Jumat Sedekah kan sudah ya. Kemudian pembiasaan program Jumat bersih. Berarti selama ini memang yang Jumat bersih belum ada dulu ya?
ada, namun yang maksimal di situ kepedulian anak-anak pada kebersihan dan keindahan lingkungan itu masih sangat kurang sekali. Ya mungkin ini tadi program biasa, mungkin di apa namanya di bidang-bidang lainnya mungkin itu untuk kemajuan sekolah ingin merencanakan apa saja. Ya, kalau yang di bidang lainnya di akademiknya, di akademiknya itu non-self, karena di Wiroditat itu didapat pendidikan di sekolah itu untuk yang numerasinya itu masih sangat rendah. Di situ warnanya orang itu di situ rencana saya ingin saya kembangkan, ingin saya tumbuhkan, ingin saya perbaiki melalui kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di situ nanti ada ekstra yang terkait dengan numerasi. Kalau ekstra numerasi berarti mungkin kaitannya dengan apa namanya mungkin mapel-mapel tertentu ya? Iya, matematika Bu. Matematika Iya. ya. Ya berarti untuk peningkatan nanti di hasil AM juga ya? Iya, ada ekstra. Mungkin di ekstra ya, mungkin kegiatan ekstra yang lainnya lagi mungkin yang diprogramkan itu. Kegiatan ekstra yang di program saya di dalam perencanaan saya akan saya tambahkan selain yang sudah berjalan Drama dan Pramuka, akan saya tambahkan ekstrakurikuler tadi untuk memperkuat bahasa anak juga, yaitu di ekstra bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Kemudian karena di zaman sekarang itu serba teknologi ya, nah di situ anak-anak juga agar terbiasa menggunakan teknologi seperti komputer maupun laptop. Dari situ saya merencanakan akan menambahkan ekstra TIK seperti itu. Kalau TIK ini kan program baru ya Bu ya, mungkin di sekolah itu mungkin sudah ada usaha kerasnya atau belum? Oh, kalau Satgas alhamdulillah sudah ada Bu, ya sudah ada, profit juga sudah ada, kemudian untuk komputernya kami juga sudah punya. Yaitu tadi di bidang apa ekstra ya, berarti kan ini terkait dengan akademik non akademik juga ya, karena tadi yang sudah berjalan ada Drama, ada Padro ya, dan menambahkan TIK dan bahasa Inggris. Berarti nanti untuk bahasa Inggris ini selain pembiasaan ya, berarti juga masuk ke ekstra ya? Iya, masuk ekstra. Mungkin ada lagi mungkin di bidang yang lainnya. Di bidang yang lainnya yaitu persiapan untuk menghadapi lomba-lomba itu. Di situ kita melakukan pembinaan kepada anak-anak untuk mempersiapkan menghadapi lomba-lomba. Kita masukkan kembali di kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Jadi, seperti contohnya ekstrakurikuler karate, terus olahraga, ini bidang olahraga berarti karate dan bola voli. Kemudian ekstrakurikuler tadi yang di bidang akademik berarti numerasi, utamanya materi dan mata pelajaran matematika ya. Kemudian ekstrakurikuler bahasa Jawa, bahasa Inggris, TIK. Kemudian yang persiapan lomba juga insya Allah kita tambahkan di ekstrakurikuler yang lainnya, yaitu pantomim, kaligrafi. Berarti ini kan akademiknya ya. Ini banyak sekali ya programnya ini terancang ya, karena ini namanya sekolah itu betul-betul maju dan sebagai layanan masyarakat juga ya, orang tua bisa memberikan kepercayaan ya. Ibu kalau misalkan kita lihat nih tadi kan program yang sudah Ibu rencanakan dia ada pembiasaan ya, tadi yang pembiasaan itu ada tambahannya bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu ya, kemudian ada Jumat bersih, kemudian ada tambahan program numerasinya, meningkatkan AN gitu kan, kemudian ada ekstra bahasa Jawa, bahasa Inggris, TIK, dan yang non akademik ya, ada itu. Kalau misalkan kita lihat programnya ini Bu ya, pelatih atau pembimbing itu mungkin dari sekolah itu ada yang kompeten ya, yang bisa manfaatkan ya untuk langsung membimbing anak, atau mungkin bisa mencari dari luar di rancangan itu seperti apa? Di dalam rancangan saya untuk program-program yang program sekolah yang saya rencanakan tadi Bu, itu ada beberapa yang nanti pelatihnya kita mengambil dari guru di sekolah kita sendiri Bu, karena memang
kita memberdayakan guru-guru kita. Guru-guru kita itu guru yang masih muda-muda Bu, guru energik. Di situ ada yang PNS yang dari lulusan bahasa Inggris, dan di situ nanti saya minta tolong untuk membina yang kebiasaan bahasa Inggris sekaligus yang ekstrakurikuler bahasa Inggris. Kemudian ada juga di sekolah kami itu ASN P3K, itu berarti dari lulusan bahasa Jawa, kemudian diterima P3K di Pindah, itu nanti untuk khusus membina ekstrakurikuler bahasa Jawa sekaligus kebiasaan bahasa Jawa. Oke, luar biasa nih memanfaatkan potensi yang ada di sekolah ya Bu ya. Berarti tidak mengambil pelatih dari atau dari luar ya ini Bu ya. Kalau yang pelatih dari luar ya mungkin nanti beberapa ada Bu. Ada contohnya kalau yang berarti yang bahasa Jawa, bahasa Inggris, TIK itu kita berdayakan dari guru kita Bu. Kemudian yang memanggil pelatih dari luar itu yang drum band, kemudian pantomim, kemudian yang kaligrafi. Ya, karena memang butuh keahlian khusus ya Bu ya. Ibu berarti untuk mencapai berjalannya program tadi ya, mungkin dukungan yang dibutuhkan ini dari mungkin dari bidang pendanaan, mungkin dari stakeholder yang ada ini gimana dukungan? Kalau dukungan pembiayaan ya, dukungan pembiayaan kita sih semaksimal mungkin memanfaatkan dana dari pemerintah yaitu dana posyandu gitu. Kemudian nanti ketika ada sumbangan dari komite, karena memang dari komite kita itu juga alhamdulillah komite itu selalu mendukung apapun program sekolah. Ya alhamdulillah kita terima, namun apabila dari komite tidak ya tidak apa-apa, kita memanfaatkan memaksimalkan biaya yang ada, kita memanfaatkan aset yang ada seperti itu. Dari segi biaya ya, untuk dukungan stakeholdernya seperti apa? Dukungan stakeholdernya dari yang di luar sekolah ya Bu? Ya termasuk mungkin guru yang ada di tempat panjenengan kan untuk mendapatkan dukungan itu mungkin yang bisa mendukung dari siapa saja, termasuk yang di luar sekolah. Yang bisa mendukung kalau dari guru itu berarti dari aset manusianya Bu ya. Kemudian kalau yang dari luar sekolah itu komite, tapi melalui program komite Bu, melalui program komite kan mungkin orang tua bisa juga ya? Iya, orang tua. Itu harapan saya. Namun ketika komite atau orang tua yang saya agak kurang ya nggak apa-apa. Tapi harapan saya insya Allah kita tetap berpositif thinking, insya Allah juga saling mendukung dan bisa. Itu kalau misalkan tadi sudah ada dukungan ini Bu ya, kemudian kan ini butuh sosialisasi ya, yang tidak hanya sekedar angan-angan itu program ini mungkin kapan ini akan dilakukan dan mungkin bagaimana cara sosialisasi tersebut? Untuk sosialisasi sendiri itu yang pertama akan saya sosialisasikan ke guru-guru, kemudian ketika guru sudah satu persepsi dengan saya, nanti rencananya akan saya sosialisasikan ke wali murid beserta komite seperti itu. Sehingga untuk waktunya ya saya ingin secepatnya agar program tersebut juga bisa segera dilaksanakan seperti itu. Langkah pertamanya kan sosialisasi ya. Mungkin selain itu dari program-program yang banyak ini Bu ya, adakah prioritas yang ingin diprioritaskan dari Ibu nih? Apakah yang pembiasaan dulu atau mungkin yang ekstra atau mungkin seiring sejalan dengan itu sambil semuanya jalan ya? Yang saya prioritaskan dulu yaitu di pembiasaan Bu, karena pembiasaan kan otomatis berjalan setiap hari dan itu juga 15 menit sebelum ABM ya, jadi itu otomatis itu saya kira juga ketika saya sudah satu persepsi dengan guru langsung saya implementasikan seperti itu. Kemudian yang ekstrakurikuler karena menyangkut pembiayaan itu nanti juga akan menunggu hasil dari sosialisasi dengan wali murid juga, kemudian juga menunggu perencanaan pembiayaan pada alkas seperti ini. Ya mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan. Untuk sementara mungkin seperti itu Bu. Mungkin menurut Ibu program-program saya ini terlalu berlebihan atau bagaimana Bu?
luar biasa ini apa namanya program yang sangat bagus ya Bu ya. Ini kan menunjuk ini nanti akan betul-betul menunjang kemajuan sekolah ini Bu ya, karena memang kalau walaupun ini ekstra bahasa Inggris tapi nanti bisa menunjang ke lomba ya OSN itu OSN ya, betul. Nah, ya. terus nanti Pak Saja juga ini juga menunjang lomba Menunjang juga ya. FKBI Ya, berarti program yang direncanakan itu nanti muaranya untuk kemajuan sekolah dalam mengikuti lomba-lomba ya, harapannya agar juara gitu ya. Ya. Di samping itu karena di sini merencanakan pembiasaan berarti karakternya terbentuk ya seperti itu. Itu mungkin cukup ya diskusi kita hari ini. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Nanti kalau ibu sudah apa namanya ya paling tidak berjalan program ini, nanti kita bisa diskusikan lagi ya. Mungkin itu saja ya. Saya melanjutkan ke aktivitas berikutnya ya. Terima kasih. Mungkin gimana perasaan untuk siang ini? Perasaan saya sih setelah saya berdiskusi dengan Ibu Nuri, alhamdulillah saya agak plong tuh, yang tadinya masih agak bingung ini programnya terlalu muluk-muluk tidak, terlalu berlebihan tidak. Alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Ibu, di situ saya menemukan motivasi dan juga termotivasi seperti itu. Dan alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih plong, menjadi lebih senang seperti itu, dan juga lebih bersemangat untuk mengimplementasikan rencana program-program saya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses ke depannya dan nanti insya Allah saya ingin mendengarkan kabar baiknya dari Ibu ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu dan lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.